Hula, assalamualaikum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dinna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah, yakni Bapak Studi Rijal MA, dan yang saya hormati pula teman-teman sekelas saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, ihsan, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa secara virtual. Baik, kami dari kelompok 6 filsafat dakwah akan menjelaskan bagaimana cara menangani keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Karena sekarang ini sering ada berita tentang konflik-konflik keberagaman agama maupun budaya di Indonesia. Oleh karena itu, izinkan kelompok kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman agama dan apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya, dan apa saja cara untuk menangani keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Sebelum kami akan menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada saya sendiri, Salsa Bila Rizky Fauzi, dan ada teman saya yaitu Dea Lita Nur Somalia, dan ada juga Karina Aulia, dan ada juga Mita Apriani, dan ada juga Nabila Dwi Fernanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa masalah keberagaman agama dan budaya di Indonesia ini sering muncul. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman yang begitu banyak. Keberagaman Indonesia tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya terlalu diam. Justru masyarakat Indonesia memiliki sifat yang memang sangat mencintai keberagaman ini. Keberagaman juga bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa yang dimaksud keberagaman agama? Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur iman dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kode etik yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari Sanskerta, sebuah agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk mengekspresikan konsep ini adalah agama yang berasal dari religio Latin dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Ini berarti bahwa dalam melebarnya waktu seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural, ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dengan fakta-fakta konkret dari zaman ke zaman. Namun di samping fakta yang positif itu, terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antar manusia yang bersumber pada agama. Secara normatif, doktrinar, agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta, kasih, dan kerukunan, tetapi kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya. Agama justru dijadikan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik konflik internal maupun eksternal. Tantangan yang dihadapi setiap agama saat ini ada 3. Di antaranya yang pertama soal disintegrasi dan degradasi moral. Kedua, soal pluralisme dan eksklusivisme. Yang ketiga, soal ketidakadilan. Ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain, serta adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalahmengertikan, dan adanya kepentingan luar agama seperti politik dan ekonomi yang turut mengintervensi agama. Tetapi jika faktor di atas dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan tersebut juga dapat dijawab. Salah satu hal yang mewarnai dunia
pluralisme keagamaan. Demikian ungkap Howard. Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. Dan ada juga keberagaman budaya di Indonesia menurut ekosistemnya dibagi menjadi dua tipe, yaitu kebudayaan Indonesia dalam dan kebudayaan Indonesia luar. Baiklah, selanjutnya saya akan mengajarkan presentasinya, yaitu mengenai apa yang dimaksud keberagaman budaya. Kebudayaan Indonesia dalam merupakan kebudayaan yang berkembang di daerah Pulau Jawa dan Bali, yang ditandai dengan tingginya intensitas pengolahan tanah dan penggunaan sistem pengaliran untuk menghasilkan padi di sawah. Sementara kebudayaan Indonesia luar adalah kebudayaan yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali, kecuali sekitar Danau Toba, Dataran Tinggi, Sumatera Barat, dan Sumatera Barat Daya, yang berkembang atas dasar pertanian dan perladanan. Ekosistem di daerah ini ditandai dengan jarangnya penduduk yang baru meranjak dari kehidupan berburu ke arah hidup bertani. Mereka cenderung menyesuaikan diri dengan ekosistem yang ada, sehingga mereka bermigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Di antaranya, yang pertama itu dampak positif terlebih dahulu. 1. Memiliki rasa bangga serta rasa memiliki terhadap kebudayaan Indonesia. 2. Terdapat rasa toleransi antara masyarakat. Ketiga, sebagai identitas bangsa dan daya tarik wisata. Dampak muncul dan dampak negatif dari keberagaman budaya di Indonesia muncul karena adanya konflik yang memicu distraksi bangsa. Konflik tersebut muncul karena rendahnya pertukaran sosial, yaitu adanya konflik sosial dan dominasi terhadap kelompok tertentu. Berikut ini cara untuk menangani atau menjaga keberagaman agama dan budaya di Indonesia agar semakin menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan. Yang pertama, ada saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain, maka akan sangat bermanfaat. Cobalah untuk bisa menghargai baik agama, suku, ras, dan golongannya. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Justru sebaiknya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Dimanapun Anda berada, tetaplah memiliki rasa takut untuk bisa saling menghargai. Kemudian, ada membantu satu sama lain. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lainnya, akan memberikan efek yang sangat besar, terlebih sesama masyarakat Indonesia yang memang seharusnya melakukan hal ini. Seperti saat terdapat musibah, maka bisa membantu satu sama lainnya. Bersikap baik untuk tetap membantu lainnya, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak mau membantu, tetapi tetap memberikan bantuan yang memang bisa bermanfaat untuk digunakan. Hal ini akan membuat pola kehidupan yang lebih baik. Kemudian, tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan di negara yang lainnya. Tentu tidak memiliki keberagamaan yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat, karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Sebenarnya, hal tersebut berat jika dilakukan sendiri. Sebaliknya, jika dilakukan bersama-sama, tentu tidak. Justru akan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Mulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu, buatlah lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian, sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Terakhir, ada saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang kesusahan, maka tidak memberikan bantuan yang sesuai. Harus diberikan penanganan yang memang tepat.
Padahal saat ini sudah begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk tetap menjalin kebersamaan itu sendiri. Tidak hanya pada kondisi tenang saja, tetapi saat kondisi susah juga. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang memang siap membantu sesama. Jalin kebersamaan sesama masyarakat Indonesia. Jangan sampai keberagaman itu hilang karena tidak ada jalinan kebersamaan satu sama lainnya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Indonesia salah satu negara dengan keberagaman yang begitu banyak. Keberagaman Indonesia ini tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya terlalu diam. Justru masyarakat Indonesia memiliki sifat yang memang sangat mencintai keberagaman ini. Keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia seperti ini, menjadikan momen untuk masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menjalin keberagaman tersebut agar tetap ada. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 Filsafat Dakwah. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.